Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai kelurahan Sisir, kelurahan Sisir, kelurahan Suri, Sisir. Kang kawula hormati takmir Masjid An-Nur, sedaya perangkat kelurahan, mantan perangkat, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Terus silaturahmi itu baru saja diuji. Jadi silaturahmi itu slogan yang menjadi napa nggih, menungso niku tetap lumrah. Hampir ribuan tahun menungso niku melakukan namanya silaturahmi. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, silaturahmi niku normal. Menungso petuk menungso niku normal. Tapi seiring waktu silaturahmi niku diganti oleh yang namanya teknologi. Seiring waktu ya. Teknologi ini sempat mengganti. Riyoyo biasanya silaturahmi diganti WA. Mengangge gambar ngene tok. Ngono tok. Nggih, njaluk ngapura mestinya silaturahmi diganti simbol tangan mengatup. Orang mengatakan kamu baik, tiba-tiba diganti kali jempol. Itu yang emosi mangkel karo wong, tiba-tiba diganti gambar ndas ana sungune. Nah, itu datang dengan tiba-tiba gitu lah. Yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahwa teknologi ini mampu mengganti ngimpine menungso, sehingga akhir-akhir niki ruang silaturahmi niku menjadi semakin sempit. Jadi basis silaturahmi niku sakjane kan pola hubungan. Sing mburi gak krungu. Bon, endi miki salin? Nggih, Bon. Nah, ngono ae. Protes ya ibu-ibu. Nggih, kula baleni malih. Jadi menungso niku ket zaman Nabi Adam niku menghadapi kelumrahan silaturahmi, terhubung antara manusia dengan manusia. Nggih, menungso padha menungso ketemu. Butuh apa-apa ana akad, ada ijab kabul, ada perjanjian. Nah, ngerti-ngerti ngene iki. Juk-juk
Tiba-tiba menungso niku ketemu zaman yang orang mengatakan zaman dengan nama zaman milenial. Wah, akhirnya zaman milenial niki menghasilkan slogan millennials killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Ngerti-ngerti TV hilang, ngerti-ngerti koran hilang, radio hilang, tempat kursus hilang. Jadi banyak sekali yang tiba-tiba hilang. Tapi hilangnya semua itu sebenarnya mimpi manusia. Jadi ngimpine menungso niku dijawab oleh milenial. Kita pernah merasakan rindu kepada orang yang kita cintai, tapi terhalang oleh antrian wartel, dan kita marah, mangkel. Wartel dileboni duit, omong durung rampung pedot gara-gara koin entek. Nah, kita pernah bermimpi iso ora kira-kira ora perlu neng wartel tapi iso omong. Tiba-tiba hadir namanya handphone. Yang handphone ini memberikan fasilitas apapun, mengambil alih fungsi media apapun. Ngerti-ngerti kuwabe dipek karo WhatsApp. Dilala sing duwe niku Mark Zuckerberg. Ini gitu. Koran dipek WhatsApp. Sehingga kita tidak lagi perlu antri di depan mading. Kita tiba-tiba ora perlu antri di depan TV karena ada internet. Bakul korane mumet, korane gulung tikar. Semua mimpi, kabeh ngimpi. Kita pernah nulis surat nek kangen karo kekasih. Sudah gitu masuk pos, perangko ora dibales-bales. Kita marah. Mungkin nggak kerinduan itu bisa ketemu sampai akhirnya santri duwe ilmu mulak malik bantal. Ya pengen loh. Tiba-tiba kita tanpa harus melalui proses sulit, kerinduan itu iso dijawab kali video call. Halo, jadi 20 tahun niki tiba-tiba manusia niki sampai akhirnya menungso niku iso urip ora petuk uang. Pengen mangan ora perlu goleki warung, Gojek, GoFood. Tahu-tahu uang ora perlu kuliah, iso daring, internet. Tahu-tahu kita bisa lihat Afrika tanpa menunggu flora dan fauna. Ngerti-ngerti kita bisa tahu jarak antar kota tanpa belajar ilmu geografi. Tahu-tahu kita bisa bertanya tentang apapun terhadap mesin laduni namanya Google. Tahu-tahu orang wong bodoh, pinter kabeh. Tahu-tahu semua orang bisa menjadi ahli agama karena bisa membaca dari Google. Tahu-tahu kita bisa ngaji tanpa petuk kiai, YouTube. Tahu-tahu kita bisa eksis menjadi manusia medsos tanpa bersusah payah membangun sistem. Yang penting upload. Yang itu kita mimpi dulu, zaman saya 90-an itu ngimpi. Seluruh mimpi manusia dijawab. Nambah baik dewe menjawab itu sederhana. Sesuk donya iku sak godhong
kelor. Nah akhirnya kita menikmati masa itu. Ngerti-ngerti lagi menikmati masa itu ada corona. Dan akhirnya manusia di lockdown oleh corona. Dan biasa-biasa aja. Peduk konco ya ora perlu moro ora apa-apa wong iso video call. Pengen ngirim duit ora perlu peduk konco sing penting transfer. Nah, akhirnya normal aja, ora perlu uang ya urip. Tapi ternyata semua merasakan hal yang sama. Ora peduk menungso iku loro. Ternyata walaupun wis iso urip dengan teknologi, manusia punya fitrah dasar. Nek ora peduk uang iku ya ora enak. Wah, akhirnya bledos. Ditahan ya ora kena tetep tongkrong. Padahal tongkrong juga ora ngobrol, wong ngadepi handphone dhewe begini. Nah, ternyata menungso niku pada akhirnya di satu titik silaturahmi secara fisik itu tidak bisa diganti oleh teknologi. Tidak bisa diganti oleh teknologi. Makanya karena menungso niku tidak bisa diganti oleh teknologi, mula Rasulullah hanya mengatakan sederhana, innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Aku ora diutus kejaba napa nyempurnakno akhlake menungso. Lha kenapa? Karena akhlak iku kelakuane makhluk. Yang ternyata memang kelakuannya makhluk itu tidak bisa independen. Tidak bisa independen. Dari seluruh tubuh manusia itu terjadi dialektika sosial, terjadi pernik-pernik yang semuanya berhubungan dengan orang lain. Ternyata tubuh manusia itu adalah pusat silaturahmi. Ngumpul ngeten niki pusat silaturahmi. Begitu ngumpul menungso nganggo klambi. Ternyata yang make baju orang ngerti carane gawe klambi. Dia membutuhkan pabrik konveksi. Pabrik konveksi tidak mengerti caranya bikin kain. Ternyata kain diurus sama pabrik kain. Bahkan urusan baju manusia butuh hubungan dengan orang lain. Sehingga menungso bahkan dalam agama pun ora iso medhiti. Niki nggon salat nggih. Wong masjid. Salat itu mensyaratkan menutup aurat. Tapi kiai yang ngajar sholat orang ngerti caranya bikin kain. Dilala pabrik kain diurus Cino. Terus sampai ngamuk karo Cino. Udah. Lho iki sing jelas-jelas inna sholati wa nusuki wa ya. Masjid ini perangkatnya ora iso kabeh diurus wong Islam. Arah kiblat yang bikin alatnya dudu wong Islam. Padahal sholat itu mustakbilal kiblati. Tapi untuk mustakbilal kiblati butuh alat ukur, dan alat ukurnya yang buat sebagian besar dari Swedia. Terus sampai arep ngamuk karo wong sing ora Islam. Ini kayak bab sholat misalnya, ini nggak bisa, itu dunya. Makanya Kanjeng Nabi cuma mengatakan innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak, karena ternyata menungso ora iso urip dhewe. Seluruh perlengkapan masjid ini ternyata tidak semua dibuat oleh kaum muslimin. Urusan wudhu perangkatnya adalah air. Air niku sanyo karo pipo, wudunya diurus kiai, sanyo pipone diurus mas pion. Loh, plodok. Karena niki
ning donya, Kang. Donya niku didhawuhaken idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Donya niku kedadiane saking kun. Kun niku saking kana. Kana niku wa akhwatuha, kancane akeh. Mula nek wong ning donya mesti terhubung dengan yang lain. Iku ge rukun Islam. Masjid berdiri niki iso ngadeg krana pasir, watu, wesi dilem karo semen. Terus kiai apa takmir masjid iki iso ngurusi pabrik semen? Napa panjenengan bisa? Ya ora ngatasi urusane pabrik semen. Maka tidak boleh seorang kiai anti industri. Harus mengerti. Hindunya itu sholat dan masih banyak lagi. Zakat itu urusannya panganan, makanan pokok kita pari di Indonesia berhubungan dengan pabrik pupuk, industri kimia, industri penggilingan, sawah terkait dengan BPN, pertanahan urusannya negara. Dialektika hidup ini demikian terbuka. Poso, panganan, dongane mangan Allahumma barik lana, terkait dengan mutakallim ma'al ghair, ndak mutakallim wahdah. Karena mangan niku urusane wong akeh, sing panen sapa, sing nandur sapa, sing gawe rice cooker sapa, sing gawe macem-macem. Bahkan menjadi enak karena bumbu melibatkan wong saanane. Kalau tidak terjadi silaturahmi antara bakul sego karo bakul bumbu, macet. Ora dadi. Apalagi nek ora ana urusan karo napa? Tukang gawe uyah. Di pesisir Madura. Sementara kita nggak pernah ngerti tukang gawe uyah iki ra nguyuh ning tambak. Mulane jenenge uyah karo uyuh. Nah, itu dari situ aja. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, haji. Dia perangkatnya banyak, begitu daftar berurusan karo bank. Seluruh perbankan menggunakan sistem yang dibikin oleh Bank Devisa New York. Mekanisme perbankannya dibikin oleh keluarga Rothschild Rockefeller. Kemudian semuanya mengambil sistem dari bank konvensi. Nah, ini arep lunga haji pasti berurusan dengan bank. Dan tidak mungkin kita mengharamkan bank secara mutlak karena kita kemana-mana pakai uang produksi bank. Nek ngaramno bank ojo nganggo duit. Wong duit bukan produksi KUD. Begitu mau berangkat berurusan dengan pesawat berurusan dengan perusahaan-perusahaan Yahudi Nasrani. Makanya terus kalau kemudian bunuh semua Yahudi, ngelangi sampean. Begini sistem. Padahal walillahi 'alan nasi. Dari hal seperti itu sebenarnya pelajaran dasar, bahkan Rasulullah menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh. Khairon kalau nakiroh maknane khairon kamilan, keapian kang sampur. No apik sempurna ora dhek menungso niku dhek Gusti Allah. Berarti nek ana menungso apik mesti ora sempurna. Niki apik. Tapi terjadi hubungan yang baik antara kulo kali Pak Lurah. Saya tidak akan kelihatan baik tanpa dihadirkan oleh Pak Lurah. Tapi Pak Lurah juga gak bisa mengatakan yang baik karena saya kalau gak datang pengajiannya jelek. Terhubung dengan sampean yang ada di depan sini karena mau datang. Kalau gak datang sekalipun panjenengan, ini bukan pengajian, namanya cek sound. Ini dunia kok.
Jadi makanya sikap-sikap orang dalam menghadapi setiap perubahan itu tidak serta-merta merasa benar sendiri dan nggak butuh orang lain. Terkait semua. Mana yang tidak terkait? Gitu loh. Makanya orang yang mengerti sistem silaturahmi pada diri manusia sebagai makhluk terbaik akan menghasilkan kehidupan yang saling mengkait. Menungso lo ngerti, cuman ngurusi tae menungso tok. Itu punya pabrik pempes, gara-gara ngurus menungso. Ngurusi wong ra iso ngising iso nggawe pabrik dol kolak. Ngurusi udele menungso munggah iki. Kene iso pabrik odol, iso pabrik sikat sampai pabrik pager untu. Dan itu terkait. Makanya ketika manusia ini mengalami sesuatu, ada silaturahmi batin yang tidak diketahui, maka manusia niku yo elek apik pasti berhubungan dengan yang lain. Sampean tiba-tiba capek gitu, kesel gitu, itulah yang ditunggu karo tukang pijet. Jadi ndak usah mengeluh, aku capekmu ditunggu karo tukang pijet. Sirahku kok ngeluh, ditunggu karo bakul bodrek. Waduh, banku bocor, ditunggu karo tukang tambal ban. Waduh, aku lahir anakku ora iso metu normal, ditunggu karo dokter sesar. Jadi nggak ada profesi hebat adalah seorang dokter. Ya ora, wong dokter itu ya nunggoni wong lo ngenteni kok gak ono sing moro ya. Lho, podo. Apakah profesi hebat itu seorang pengacara? Oh ya ora iso dhek ngenteni perkara. Ini sistem silaturahmi yang tidak boleh dilupakan. Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya sistem silaturahmi ini yang paling gede hari ini mengambil keuntungan. Ya WhatsApp. Padu yang nganggo WhatsApp, berdebat yang nganggo WhatsApp. Artinya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan dia bisa mengambil 200 triliun dari Indonesia. Ayo. Loh iki kayak gini, ada silaturahmi yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Makanya kiai-kiai itu bahkan selalu mengajarkan, mari kita jaga silaturahmi, pengertian gitu. Nek kamu menghadapi orang yang ngantuk, berzikirlah dengan berbunyi sambil gedek supaya sing ngantuk ora turu. Nah, iya, ketika kamu menghadapi orang yang bingung carane ndonga liyane kongkon amin. Engko nek kepegelen kan mesti amin. Ngene wis paham. Kalau sistem silaturahmi itu semakin membesar, bawalah ke alun jeneng ono istighosah. Nanti di situ silaturahmi semakin besar karena mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau.
Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muafik yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muafik mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.